Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita masuk kepada acara praktikum ke-1 ya, yaitu terkait dari morfologi pada ikan mas. Nah, di sini saya sudah memegang ikan mas, dimana setelah diamati morfologinya, bentuk tubuhnya itu kompresor atau pipih, kemudian warna tubuhnya itu agak hitam, dan bagian bawahnya itu agak perak emas. Kemudian terdapat sirip yang atas itu namanya dorsal fin, kemudian yang belakang ini caudal fin atau ekor. Kemudian ini adalah anal fin, sirip anal. Kemudian ini adalah sirip dada atau pectoral fin. Kemudian selanjutnya yang depan ini adalah abdominal fin yang berada di depan dekat perut. Mari kita lihat, di sini terdapat alat reproduksi yaitu berupa gonad, di mana ini adalah jenis kelaminnya betina. Nah, kemudian selanjutnya kita berlanjut pada pengamatan dari bagian mulut. Terdapat cavum oris atau rongga mulut. Kemudian selanjutnya yaitu dari segi sisik. Sisiknya itu bentuknya itu sikloid. Jenis sisiknya itu sikloid. Kemudian kita akan menghitung panjang dan lebar dari caput atau kepalanya, yaitu sekitar 6 cm dan lebarnya 45. Kemudian ada trunkus atau badannya itu sekitar 22 cm dan lebarnya 7 cm. Selanjutnya yaitu kita akan mengukur dari panjang ekornya. Adapun panjangnya sekitar 4 cm dan lebarnya 8 cm, dan tipenya ini homosersal. Selanjutnya yaitu pengamatan pada karakteristik dari ikan. Yang pertama itu ada jumlah rai setiap siripnya. Ini sirip dorsal itu sekitar 18 buah. Kemudian sirip pectoral fin itu sekitar 11 buah, 11 rai. Lalu abdominal fin itu sekitar 9 rai sirip. Selanjutnya yaitu anal fin sekitar 6 sirip, 6 rai sirip. Lalu yang terakhir itu caudal fin atau ekor, kurang lebih 10 rai sirip. Selanjutnya kita akan melihat bagian mulutnya, yaitu terdapat gigi rahang dan gigi bawah, gigi rahang atas dan bawah. Bentuknya itu giginya anguilliform dan kecil. Di samping ini ada barbels. Barbelsnya itu ada 2 buah, sisi kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir itu terdapat lamela atau insang sekitar 4 lembar. Untuk pengamatan selanjutnya yaitu mengenai pengamatan morfometrik ikan. Di sini saya menggunakan benang untuk meningkatkan tingkat keakurasian pada pengukuran. Untuk hasilnya akan saya sajikan di tabel hasil pengamatan di akhir video ya. Pengamatan selanjutnya yaitu melakukan pembedahan anatomi pada tubuh ikan mas atau Cyperus carpius, yaitu dengan menggunakan silet dan juga gunting. Di sini kami sudah berhasil membukanya, membedahnya. Dan di sini terdapat beberapa organ, di antaranya yaitu ada sistem respirasi, sistem digesti, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, dan juga sistem reproduksi. Spesies yang kedua yaitu ikan lele atau Clarias batrachus. Kita sedang melakukan pembiusan dengan cara merusak bagian otaknya dengan jarum. Setelah itu kita akan mengamati bagian dari morfologinya, yaitu bentuk tubuhnya itu bulat memanjang atau anguilliform. Kemudian terdapat warna putih di bawahnya dan hitam untuk atasnya. Ini kebetulan jenis kelaminnya betina lagi, seperti tadi kan mas. Kemudian terdapat beberapa sirip juga, ada dorsal, ada pectoral, ada abdominal, ada caudal. Kemudian di depannya itu mulutnya itu terdapat cavum oris dan ada barbels. Lalu kita akan mengukur panjang dan lebar dari bagian tubuhnya. Yang pertama itu dari
keseluruhan badan atau trunkus sekitar 25 panjangnya, dan kaudanya itu 2 cm. Kemudian di situ ada sirip depan. Selanjutnya akan melakukan pengamatan pada meristik ikan, yaitu dengan menghitung jumlah rai tiap siripnya, dari mulai dorsal fin, pectoral fin, kemudian abdominal, anal, caudal. Kemudian juga menghitung gigi rahang atas dan bawahnya, jumlah barbelsnya, dan juga menghitung jumlah lamela insang. Selanjutnya melakukan pengukuran dari morfometrik ikan, yaitu menggunakan benang lagi dan kemudian dicocokkan dengan penggaris agar lebih akurat. Kemudian untuk hasil pengamatannya akan saya sajikan di video akhir ya. Sekilas saja ini terkait bagaimana cara kita menghitung TL, SL, BD, HL, SNL, ED, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu melakukan pembedahan pada tubuh ikan lele untuk Larias batrakus. Di sini terdapat beberapa sistem. Yang pertama itu ada sistem respirasi, digesti, sirkulasi, ekskresi, dan juga reproduksi. Untuk respirasinya itu terdapat insang contohnya, dan juga labirin atau arborescens, yang dimana membantu untuk alat pernapasan pada ikan tersebut. Kemudian ada digestinya, ada cavomoris, ada esophagus, dan lain-lain. Sistem sirkulasinya ada jantung, ada insang, ada dorsal artery, ada saluran kecil-kecil untuk menghubungkan darah ke seluruh tubuhnya. Kemudian sistem ekskresinya itu ada insang, kulit, ginjal, hati, dan sistem reproduksinya itu gonad berupa ovarium. Nah, berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari acara praktikum yang telah kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih.